Mas, saya titip anak saya ya. Aduh, anak usia sekitar 10 tahun, kelas 4 SD. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Abi Ahmad, penggagas super program for job seekers dari Global Connection Online. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan yang selalu prima dan siap untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Hari ini Abi ingin berbagi satu pengalaman, yaitu ketika tahun 2011 kami pindah ke Jogja. Jadi kisahnya adalah akhir tahun 2010 saya bolak-balik Jogja, gubag-gubeg Jakarta, Jogja, Jakarta, itu hampir setiap pekan. Itu saya lakukan karena terjadi erupsi yang sangat besar di Merapi, sementara ibu saya tinggal seorang diri di Yogyakarta. Maka karena saya merasa saya adalah anak laki-laki satu-satunya dan ragil, bontot terakhir, ada panggilan dari jiwa saya untuk merawat beliau, dan rasanya tidak mungkin kalau saya membawa beliau ke Jakarta. Jadi kita tahu pasti orang tua, orang dari kampung kecil diajak ke Jakarta pasti tidak akan pernah merasa nyaman, sumpah, bahkan tidak betah di sana. Maka setelah saya berdiskusi dengan ibu saya memutuskan untuk pulang kampung. Dan waktu itu saya belum menyampaikan kepada istri saya bahwa saya punya rencana untuk pulang kampung. Karena itu di akhir tahun, maka proyek-proyek yang saya lakukan pun di Jakarta sudah banyak yang selesai. Resikonya saya tidak berani mengambil proyek untuk tahun 2011, dan akhirnya dengan keadaan sangat terbatas secara finansial terutama, saya memutuskan untuk pulang kampung. Dan tentu saja direaksi oleh istri saya bahwa dia tidak setuju, beliau tidak setuju, karena kita tentu saja memerlukan backup A dan B dan selanjutnya. Tetapi kegigihan saya, alasan kuat saya tidak bisa membendung apa yang saya inginkan itu. Saya teringat dengan kalimat sahabat saya, Abi, kamu jangan tinggalkan ibumu sendiri. Jangan sampai engkau menyesal, karena engkau akan menemuinya ketika badannya sudah adem, dingin, sudah tidak lagi bisa bicara. Terngiang itu bertahun-tahun sebenarnya. Dan momen itu saya jadikan untuk merealisasikan apa yang saya impikan selama ini, yaitu ingin mengabdikan sisa hidup saya. Karena saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, akankah saya duluan atau ibu saya duluan, untuk merawat beliau di sisa umur beliau itu. Akhirnya saya sampaikan kepada istri saya, terjadi sedikit perbedaan pendapat, tetapi pada akhirnya beliau juga menyetujui, dan kami pun pindah dengan keadaan finansial yang tergolong sangat pas-pasan waktu itu. Saya pindah ke Jogja itu sekitar pertengahan bulan Juli 2011, karena saya harus mengatur kepindahan sekolah dari anak-anak kami. Saya harus menunggu sampai tahun akademik yang baru. Maka 2011 pertengahan saya pindah ke Yogyakarta bersama seluruh keluarga. Dan saya sudah punya rencana kalau di Jogja saya ingin membuka kursus bahasa Inggris. Maka saya membuka kursus bahasa Inggris itu bersama istri saya. Dan karena memang dari dulu kami berdua bertandem untuk membuka usaha tersebut waktu di Jakarta. Tentu saja ketika di Jakarta kami punya karyawan dan tim pengajaran yang ya lumayan lah, cukup. Nah, cerita serunya berlanjut ketika kami membuka
khusus bahasa Inggris percakapan di Jogja. Sebelum saya menetap di Jogja, tentu saja saya melakukan semacam research kecil-kecilan. Ya, saya ingin mengetahui komposisi dari masyarakat yang ada di sekitar tempat di mana saya akan membuka kursus tersebut, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan untuk kuliah dan juga untuk karyawan yang sudah bekerja. Ketika saya melakukan interview di beberapa sekolah terdekat, para orang tua menyambut ide saya itu dengan luar biasa semangatnya. Wah, tenang Mas, nanti kami akan kirimkan putra-putra kami untuk belajar speaking English di tempat Mas gitu. Tapi ketika kami sudah membuka kursusan, ya jauh panggang daripada api. Tapi memang hebat waktu itu. Kami membuka kursus itu, kami merubah rumah kami menjadi tempat kursus, dan saat itu saya buka dengan istri tempat kami. Jam 9 kami buka tempat kursusnya, subhanallah. Jam 10 udah ada yang mendaftar. Tetapi harus diketahui, di Jakarta saya memegang kelas-kelas profesional bahkan dari business owner, CEO, manager, senior supervisors ataupun level-level di situ, ya walaupun juga kadang-kadang mengajar untuk tingkat-tingkat karyawan mungkin dianggap kelas yang lebih rendah dari itu. Tetapi yang terjadi pada hari itu adalah seorang ayah datang ke tempat kami, dan saya kira beliau yang akan belajar. Tetapi setelah duduk dan perkenalkan diri, belum menyampaikan, Mas, saya titip anak saya ya. Anak usia sekitar 10 tahun, kelas 4 SD. Masya Allah ya. Jadi nungging begitu. Dengan waktu itu harganya 275.000, dan itu untuk 24 kali karena saya harus menyesuaikan harga dengan harga Jogja. Lucunya, anak ini adalah anak didik pertama saya, dan anak didik kedua saya terjadi pada bulan ke-3 atau ke-4 waktu itu. Jadi 3 bulan pertama saya digaji 275.000 dibagi 3, nggak nyampe 100.000 selama 1 bulan, masya Allah. Nah, tentu saja istri mulai goyah, ini gimana anak-anak merasa fasilitas yang selama ini ada di Jakarta mulai tidak bisa dipenuhi, nggak bisa makan di luar dan sebagainya. Wah, mendapat serangan ini ya. Terus terang saya ya mikir, tetapi saya meyakinkan kepada mereka semuanya, sudah tenang saja. Kita datang ke Jogja ini dengan misi baik, misi berbakti kepada Eyang Putri, juga kepada ibu saya ya. Dan memang istri saya Bunda itu sangat berdedikasi untuk merawat beliau hingga akhir hayatnya. Dan melalui channel ini juga saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bunda, istri saya, yang benar-benar sangat menyayangi ibunda saya almarhumah. Saya menyampaikan pada waktu itu bahwa yuk kita menjadi bukti bahwa menjadi anak yang berbakti kepada ibunya itu adalah baik. Dan saya bertekad untuk sekali lagi menjadi bukti bahwa keberkahan dan doa dari seorang ibu itu dahsyat. Faktanya setelah 3 bulan saya di sini di Jogja, saya mulai mendapatkan customer 1, 2, 3, dan pada akhirnya ribuan mahasiswa yang ada di Jogja, bahkan tidak hanya dari Jogja, dari Solo, Semarang, dari kampus-kampus yang ada di Bandung, Jakarta, bahkan dari Sriwijaya University atau Universitas Sriwijaya yang ada di Palembang, yang ada di Padang, Universitas Andalas,
beberapa mahasiswa mereka datang langsung ke rumah kami untuk mengikuti program yang kami laksanakan. Selain itu juga beberapa mahasiswa dari Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, dan juga universitas yang ada di Surabaya, mohon maaf saya lupa namanya, itu juga mereka datang dan belajar dengan kami. Baik teman-teman, hikmah dari kisah sederhana api ini adalah saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk lebih respect kepada ibunda kita, terutama selain juga kepada orang tua kita yang lainnya, yaitu ayahanda kita. Beliau berdua sudah sedemikian besar mengorbankan tenaga, jiwa, bahkan darah dan air mata untuk kita sekalian. Berbaktilah dan berjanjilah untuk menjadikan beliau sebagai alat untuk mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah sederhana ini, mudah-mudahan teman-teman menyukainya. Silahkan like, comment, and share. Juga jangan lupa yang paling penting subscribe teman-teman ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan yang terkait dengan dunia profesional, silahkan. Bahkan kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang bahasa Inggris, baik teori maupun prakteknya bagaimana, silahkan di komen. Nanti mungkin bisa request, insya Allah Abi akan berikan apa yang menjadi pertanyaan atau request teman-teman sekalian. Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.